أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يفتتح بحمده كل رسالة ومقالة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita awali khutbah ini dengan melafalkan hamdalah, yakni alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita susul dengan memunajatkan salawat dan berkirim salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melalui mimbar ini khatib tak jemu dan tak bosan-bosannya untuk mewasiatkan, mengajak kepada kita semua, terutama sebagai peringatan untuk diri khatib pribadi, agar kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya ketakwaanlah pada akhirnya yang menjadi tolak ukur siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Apakah kemudian kita pada akhirnya digolongkan oleh Allah sebagai hambanya yang dimuliakan karena ketakwaan, atau malah sebaliknya? Nauzubillah min zalik. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon perhatiannya. Tadi pagi, bahkan mungkin setiap hari ketika kita langkahkan kaki kita ke sekolah ini, kita senantiasa diiringi oleh doa-doa kebaikan dari orang tua kita semua. Orang tua kita semua berharap bahwa ketika kita bersekolah, kita tidak hanya pandai membaca, kita tidak hanya pandai menulis atau hanya pandai menghitung, tetapi semua orang tua kita berharap agar kita mampu menjadi anak yang soleh. Buktinya kita disekolahkan oleh orang tua kita di lembaga pendidikan Islam. Ini menjadi bukti bahwa orang tua kita tidak hanya menginginkan kepintaran secara intelektual, tapi orang tua kita memasukkan kita sekolah pendidikan Islam semacam ini, itu menginginkan bahwa kita semua untuk menjadi anak yang soleh. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai anak yang tahu balas budi, mari kita wujudkan impian orang tua kita itu. Kita harus cerdas secara intelektual dan kita juga berupaya untuk menjadi anak yang soleh. Kenapa? Karena pada saatnya nanti, dan ini merupakan suatu kepastian, bahwa status kita nanti sebagai anak yang soleh itu adalah hadiah terbaik bagi kedua orang tua kita. Pada saatnya nanti, status kita sebagai anak yang soleh adalah hadiah terbaik bagi kedua orang tua kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min salasah, illa min shadaqah jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lahu." Rasulullah mengatakan, ketika suatu saat manusia pasti meninggal, maka amalannya akan terputus kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh mau mendoakannya. Mari kita garis bawahi yang ketiga, yaitu anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Ini yang khatib maksudkan sebagai hadiah yang terbaik bagi orang tua kita kelak.
yakni menjadi anak yang soleh, seorang anak yang doanya mampu menyelamatkan orang tuanya ketika di alam barzakh atau alam kubur. Kelak anak yang soleh itu sebagai hadiah, dia mampu menyelamatkan kedua orang tuanya di alam barzakh atau alam kubur. Pertanyaannya adalah, tentu ini bukan sebagai doa, hanya sebagai pengandaian saja. Kalau hari ini orang tua kita meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah jaminan bahwa kita sudah termasuk anak yang soleh sehingga doa kita bisa menolong orang tua kita? Adakah jaminan semacam itu? Nauzubillah. Betapa kacaunya kita seandainya sudah disekolahkan di lembaga pendidikan Islam, ternyata kita belum termasuk anak yang soleh karena kita tidak pernah serius dalam bersekolah, padahal sekolah sudah mengajarkan kesolehan kepada kita. Lalu kalau kita belum termasuk anak yang soleh, bagaimana nanti kita bisa menyelamatkan orang tua kita ketika mereka dipanggil wafat oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa sedihnya orang tua kita. Mereka sudah bersusah payah menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan Islam, ke sekolah Islam, tapi sang anak tak serius dalam berusaha menjadi anak yang soleh. Anak hanya main-main di sekolah, tidak benar-benar belajar untuk menjadi anak yang soleh. Dan anak itu pun ketika orang tuanya meninggal tidak bisa menyelamatkan orang tuanya di alam barzakh melalui doa. Sekali lagi, bagaimana seandainya peristiwa itu terjadi hari ini, bukan sebagai doa, tetapi pengandaian. Kalau seandainya orang tua kita meninggal pada hari ini, apakah kita sudah menjadi anak yang soleh? Apakah kita bisa memastikan bahwa kita sebagai anak yang soleh, lalu doa kita bisa menyelamatkan kedua orang tua kita? Padahal orang tua kita sudah bersusah payah menyekolahkan kita ke lembaga pendidikan Islam. Untuk itu, khotib akan berbagi ajaran dari para ulama tentang cara menjadi anak yang soleh, sehingga anak itu bisa menyelamatkan kedua orang tuanya kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 69, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang menaati Allah dan Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang yang Allah berikan nikmat, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Dalam Quran surah An-Nisa tadi, Allah memuat kata as-solihin yang bermakna orang-orang yang soleh. Lantas apa yang dimaksudkan dengan orang yang soleh itu, sehingga kita sebagai anak yang soleh bisa termasuk dalam kategori yang tersebut, sehingga nanti insya Allah kita bisa menyelamatkan kedua orang tua kita ketika di alam barzakh atau alam kubur. Berbagai tafsir menjelaskan bahwa makna soleh dalam ayat tadi mulai beramal seperti amal kualitas sahabat, sampai setidak-tidaknya orang yang soleh itu lebih banyak kebaikan dibanding keburukannya. Banyak penafsiran tentang ini. Tetapi kalau kita simpulkan, ternyata orang yang soleh itu, dan mohon diperhatikan, adalah orang yang murni imannya, luas ilmunya, dan istiqomah ia dalam beramal. Kalau kita ingin berbakti dan bisa menjadi hadiah bagi orang tua kita, mari sama-sama kita jadikan, berusaha untuk menjadikan diri kita sebagai anak yang soleh. Dengan cara apa? Yaitu cara memurnikan keimanan kita, meluaskan ilmu kita, dan istiqomah kita dalam beramal. Yang pertama, maksud kemurnian iman ini, kita harus menjalankan, menguatkan keimanan kita seperti apa yang diperintahkan Allah dalam surah Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaitu kita hanya menyembah Allah dan kita hanya meminta pertolongan kepada Allah. Jadi jangan pernah kita sekutukan Allah dengan apapun, dan jangan kita pernah menyembah selain Allah, dan hanya kepada Allah tempat kita bergantung. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Yang pertama adalah memurnikan keimanan. Itu menjadi salah satu upaya kita untuk menjadi anak yang soleh. Yang kedua, orang yang soleh itu adalah luas ilmunya. Kita sampai saat ini masih diberikan Allah kesempatan untuk belajar. Guru-guru kita pun di sekolah juga sangat serius. Guru-guru kita ikhlas membimbing kita. Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu. Tekunlah kita belajar. Lalu berlaku sopanlah kepada guru kita semua. Insya Allah akan mendatangkan keberkahan dari Allah dan pengetahuan kita menjadi luas. Sehingga syarat kedua untuk menjadi anak yang soleh bisa kita penuhi. Yang terakhir adalah, yang ketiga, istiqomahlah kita dalam beramal. Setelah kita memurnikan keimanan kita, lalu kita tekun belajar dengan sungguh-sungguh sehingga luas pengetahuan kita, lalu kita istiqomah dalam beramal. Seorang hukama mengajarkan bagaimana istiqomah dalam beramal ini, bahwa kita jangan beramal seperti hujan. Memang deras datangnya, tapi ia datang secara musiman. Tapi beramallah seperti embun yang senantiasa datang di setiap pagi. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan 3 langkah tadi kita kuatkan iman kita, kita murnikan keimanan kita, kita luaskan pengetahuan atau ilmu kita, lalu kita istiqomah dalam beramal. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah sebagai golongan orang-orang yang soleh. Lalu doa kita bisa membantu kedua orang tua kita ketika mereka wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.